apa namanya ya, tanggapan Ibu mengenai PPN DTP yang sekarang di 50% ya Ibu ya, per Juli sampai akhir 2025 nanti. Dan juga arah kebijakan pemerintah untuk kelanjutannya PPN DTP ini akan menjadi 0% ya, rumah baru ya Bu ya. Silakan. Wah, pendapat ya. Ya, kemarin ini kan kita ada dengar-dengar bahwa ini 100%-nya akan diperpanjang. Jadi memang ada pembicaraan seperti itu yang kita dengar waktu di dari Menteri Pak Ara ya. Jadi kita sih lagi ngelihat banyak konsumen dan banyak developer juga lagi menunggu apakah itu akan menjadi kebijakan ataukah kita akan tetap pakai 50% ini saat ini. Nah, kenapa? Karena itu sudah dicetuskan, otomatis itu sudah terdengar dengan konsumen. Jadi mau nggak mau pasti ada konsumen yang menanyakan kepada kami, apakah kita akan pakai 50% ataukah pakai 100%. Terus kemudian yang kedua, kita juga ngelihat bahwa kalau belum tahu saya tunggu aja. Tunggu aja sampai kepastian kalau bisa 100%. Ngapain saya dapat 50%? Nah ini memang kita sedang menunggu arah angin nih. Karena ini kan ada pembicaraan dari menteri yang berbeda ya kebijakannya ya. Itu yang kita sedang tunggu. Kalau dampak PPN 100% ini memang sebenarnya sangat berpengaruh pada kita ya. Kalau kita ngelihat PPN DTP ini dalam kondisi ekonomi yang sedang susah seperti ini, saya lihat masih sangat membantu buat Medland dan saya yakin buat banyak developer lain itu kalau penjualan kita sekitar 62% itu menggunakan PPN DTP. Oh 62%? 62%. Tinggi ya Bu ya? Cukup tinggi. Jadi karena memang banyakan kita target market kita first time home buyer and user. Jadi memang harga-harga yang memang masih ikutin PPN DTP menjadi kelas utama buat kami. Dan itu kita lihat sih ya kalau ini perpanjang setahun ke depan itu akan sangat membantu. Apalagi 50% Ibu ya per jual. Kalau per hari ini beli 50% per hari ini, tapi dengan asumsi memang bisa tetap diserah terimakan di Desember ini ya. Kalau serah terimanya tahun depan ya kita belum tahu lagi. Oke, dan juga Anda melihatnya mungkin seperti yang disampaikan tadi sudah mendengar gitu ya komunikasi dengan Ray tentang PPN DTP ini dan lain-lain. Berarti memang developer-developer lain juga Anda rasa keberatan ya Bu ya dengan penetapan menjadi 50% ini? Kalau maksudnya bahasnya bukan keberatan, tetapi memang selama ini cukup terbantu begitu ya dengan PPN DTP 100%. Dan memang juga tujuan utamanya adalah first home buyer gitu ya mostly untuk developer. Betul. Gitu ya. Kalau dibilang terbantu, saya yakin semua akan bilang terbantu. Kalau keberatan dengan 50%, ya kita tidak ngomong keberatan karena itu memang dari awal sudah dicantumkan dan kita sudah aware. Tetapi kita pada saat itu diberikan, kita berpikir bahwa setelah semester 2 ini keadaan kondisi akan membaik secara ekonomi, secara general ya. Jadi kita berharap waktu itu oke, semester pertama 100%, tapi kalau kondisi ekonomi sudah membaik, sudah pulih, saya pikir 50% masih oke. Tapi kalau hari ini kita lihat kondisi ekonomi masih belum terlalu baik-baik saja gitu. Jadi saya pikir kalau ini bisa diperpanjang ya 100%, apalagi kalau mungkin paling nggak sampai Juni tahun depan, setahun ke depan kita itu akan cukup membantu juga preparation kita untuk bangun rumah, karena itu kan harus rumah yang bisa serah terimakan pada mana. Jadi akan sangat membantu bukan cuman buat kami, pada banyak developer juga. Bu Olivia silakan Bu, mungkin evaluasi kinerja dari Metropolitan dan TBK untuk half 1 2025 ini kira-kira seperti apa Bu? Dari segi penjualan gitu ya, segmentasi penjualannya juga salah satu yang favorit gitu dari pembeli rumah seperti apa? Kalau yang favorit saya lihat sih saat ini memang masih di bawah 2 miliar. Jadi memang di daerahnya di daerah Cibitung, Cikarang seperti itu, terus kemudian juga di daerah Cilengsi juga masih oke, tapi memang paling oke saat ini Cibitung, Cikarang ya untuk di kita di daerah timur, karena itu memang menjadi major kita adalah di daerah timur Jakarta. Nah, cuman memang secara price point itu memang karena memang cukup menarik dan memang dengan PPN DTP yang tadi saya bilang, kita memang pada waktu PPN DTP canangkan kita banyak bangun rumah stok untuk daerah itu. Jadi kita bisa memanfaatkan cukup maksimal. Nah itu tadi kenapa kita bisa sampai 62% penjualan kita itu banyak di PPN DTP ya akibat daripada persiapan kita untuk menjual rumah-rumah yang di price point seperti itu. Itu masih cukup membaik. Memang kalau yang kelas yang lebih tinggi memang kita ngelihat ada slowdown ya, seperti itu. Kalau untuk half 2 ini ekspektasinya kira-kira seperti apa, Ibu, untuk penjualan dan kinerja? Kalau kita sampai bulan Mei sih sebetulnya kita masih on track ya.
penjualan sesuai dengan budget kita. Tapi itu kembali lagi kita tuh on track karena kita sangat terbantu dengan PPNDTP. Jadi kalau kita semester 2 ini kita masih meraba. Ya. Kalau semester 1 kita on track sesuai dengan budget, kita inline karena kita prepared dengan ada PPNDTP, kita udah prepared semua termasuk pembangunan, early segala macam sehingga secara penjualan, secara pembangunan, serah terima sudah kita siapkan. Nah, ini yang semester 2 ini yang kita benar-benar masih sangat meraba sesuai ya kondisi saat ini gitu. Karena kita kan lihat bahwa kondisi yang kita harapkan semester 2 sudah membaik, kita lihat masih belum ada tanda-tanda itu. Gitu ya, Bu, ya. Jadi kita lihat apakah pemerintah akan meneruskan stimulus PPNDTP 100% karena itu akan sangat membantu, itu baru kita bisa meraba kira-kira seperti apa semester 2. Tapi semester 1 sih kita oke. Oke, fokus utama untuk half 2 ini kira-kira berarti apa Bu ya? Tentunya selain penjualan, ataukah ada mungkin development lainnya, ataukah lebih kepada banyak marketing sales effort dan lain-lain? Oke, kalau Medland kan selama ini kita selalu quite mix ya. Kita antara residential, hotel, sama mall. Kita juga di portfolio kita sekarang kita lagi sedang kembangkan untuk nambah construction untuk 2 hotel. Sama juga mungkin kalau mall kita ada extension. Kita ada beberapa kayak mini mall atau extension yang di dalam project kita sehingga itu meng-increase value daripada project kita yang existing. Misalnya di Cibitung kita sedang bangun Millenia Hub. Jadi itu mungkin nggak terlalu besar tapi itu akan menjadi pusat ya untuk komersial lah untuk di project kita. Terus kemudian di existing project kita juga kayak di Transyogi kita juga bikin lagi Transyogi Avenue. Terus kemudian di mall kita existing kita juga ada bikin lagi Grand Med Avenue, G Avenue. Jadi kita membuat tambahan-tambahan untuk mengkalibrasi revenue kita sehingga masih tetap balancing lah antara residential dengan commercial project. Cuman memang tetap itu adalah long term investment dalam artian most daripada bread and butter kita adalah residential project landed. Dan landed itu juga mostly adalah yang saat ini adalah yang di bawah 2 miliar. Jadi makanya kenapa efek PPNDTP itu akan sangat maksimal buat kayak kita, buat Medland. Oke.